وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Bersyukur itu oleh nadhib Allah subhanahu wa ta'ala si masih ngicanin itu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kembali bau pelinggih dati yang berkumpul berjamaah di masjid teniki dalam rangka terbareng-bareng menuntut ilmu, mendengarkan beberapa penjelasan sedatang dengan Allah Ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu-ilmu sintajau isi para ulama yang salih. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipak selapuk keluarga, para sahabat beliau. Kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalam niki jemaah sekalian, kita sudah berada pada malam yang ke-23 bulan Rajab. Maka Ramadan insyaAllah garing telung sepitu jeluh. Ya, 37 hari ini menjelang Ramadan. Tertunas oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, bau ita bedait bareng Ramadan si gendatang niki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh kesempatan niki kita coba melihat satu fase lengan perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, permusuhan orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya atau kepada Bani Hashim yang menjadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya orang-orang Quraisy, semua suku, semua kabilah yang ada di Quraisy itu sepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib, yakni kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Jahal la'natullah alaih mengundang selapuk dengan Quraisy untuk menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian ini oleh antara lain orang-orang Quraisy dia salang sapa barang Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib. Dia salang tanja, tidak dijuali dia barang-barang. Dia nikahang anak jarina. Ya, pokoknya putus hubungannya. Kecuali Bani Hashim menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. La ilaha illallah. Nah, dibuatlah perjanjian jemaah sekalian. Kemudian perjanjian itu ditempel di dinding Ka'bah.
Tetapi kalimat yang pertama dalam perjanjian itu ditulis Bismillahi Allahumma. Ndek Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah Allahumma. Abu Jahal tidak suka dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. La ilaha illallah, syiran Abu Jahal ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Kaum Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib mengasingkan diri di sebuah lembah yang disebut dengan Syaib Bani Muttalib, lembah Bani Muttalib. Tahu Bapak Ibu sekalian, pira jelo nalek lembah niki Nabi ente bareng Bani Hashim. Dari tahun ke-7 kenabian baru sugul Nabi ente pada tahun ke-10 kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya 3 tahun Rasul diasingkan. Baru nakanggo sugul Bani Hashim itu ketika ia menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Haula wala quwata illa billah. Nah, apa yang dimakan oleh mereka di situ? Ndek nedagangin ya jemaah sekalian. Tidak ada suplai makanan. Lamun arah dengan coba-coba membawa makanan ketahuan sama orang-orang Quraisy, mereka disiksa, bahkan diancam untuk dibunuh. Demikian juga dengan sile dalam, sembunyi-sembunyi ia keluar mencari makan. Lamun ketahuan maka diancam, disiksa, bahkan dibunuh. Ketika pasokan makanan habis jemaah sekalian, Nabi kelorangna, Nabi tedahar si Rasulullah, ya, maka apapun yang tersisa, daun-daun pepohonan si tersisa ini menjadi makanan mereka jemaah sekalian. Sungguh ini sangat menyedihkan. Pada akhirnya apa yang menjadi kehendak Allah niki terjadi jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Tiba-tiba surat perjanjian yang ditempel di dinding Ka'bah itu loto dimakan rayap. Ya. Loto kalimat perjanjian itu. Surat perjanjian itu diketahui dimakan rayap oleh seorang Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi, yang tidak setuju dengan pemboikotan itu. Sebenarnya meleh dengan robek ya perjanjian ini oleh Mut'im Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi setelah dilihat oleh Mut'im, ternyata kekek tembrene yang tersisa adalah kalimat Bismillahi Allahumma. Itu artinya kebaikan tidak mungkin bersatu dengan keburukan. Kejahatan tidak mungkin bersatu dengan kebaikan. Minyak tidak mungkin bersaing bareng air. Yang tersisa adalah kalimat Bismillah. Heboh ya orang-orang Quraisy. Maka Abu Talib menyampaikan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, keponakanku mendapat wahyu dari Tuhannya bahwa seluruh isi perjanjian telah habis dimakan rayap. Apa kata Abu Jahal? Tentu. Lamun tentu tekek tembrene aja, aku siap membebaskan Bani Hashim dari boikotannya. Ternyata setelah itu Nabi jemaah sekalian benar disaksikan oleh pemuka-pemuka Quraisy. Surat perjanjian si tetempel niki ya habis dimakan rayap. Maka keluarlah orang-orang yang beriman dan Bani Hashim, Bani Muttalib dari pemboikotan itu. Ya tentu mereka dalam keadaan lemah jemaah sekalian. Ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka minum apa adanya dari tetesan-tetesan batu di lembah itu. Mereka makan dari apa? Daun-daun yang berguguran itu menjadi makanan mereka. Subhanallah. Ketika keluar dari Syaib Muttalib, disitulah ya jemaah sekalian, Abu Talib mulai sakit-sakitan nih. Pada akhirnya Abu Talib meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluar dari pemboikotan
ya, di lembah Bani Muthalib. Yang sangat dramatis jemaah sekalian, ketika Abu Talib sakaratul maut. Abu Talib ketika sakaratul maut jemaah sekalian, datang Abu Jahal, datang pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul duduk di atas kepala beliau, sedangkan Abu Jahal di bawah kaki Abu Talib. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Talib, kuatkanlah keyakinanmu terhadap agama nenek moyangmu, wahai Abu Talib. Dari atas kepala Rasul mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, bersaksilah untukku. Atik narak langanku belesi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tarik ulur jemaah sekalian, langan bawa naik Abu Jahal, dari atas kepala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa kata Abu Talib? Wahai anakku, wahai Muhammad, teruskan perjuanganmu. Aku mungkin tidak dapat menyaksikan keberhasilan dakwahmu, tetapi biarkanlah aku tetap dalam agama nenek moyangku. Apa artinya jemaah sekalian? Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk memintakan ampun terhadap Abu Talib, Allah menegur nabinya, wahai Muhammad, tidak layak orang-orang musyrik itu dimohonkan ampun, dimintakan ampun, padahal petunjuk telah datang kepadanya, baik itu keluarga dekatmu sendiri atau tidak. Lalu Allah mengatakan, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wallahu alimun bil muhtadin. Hai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang kalian cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah akan beri petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu alimun bil muhtadin, dan Allah Maha tahu tentang siapa yang hendak diberi petunjuk. Masya Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Rasul, kalau memang Rasul bisa beri petunjuk, tentu Abu Talib bisa diberi petunjuk oleh Rasul. Kalau memang Nabi Nuh bisa beri petunjuk, tentu istrinya dan anak-anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Lut bisa memberi petunjuk, tentu anak-anak dan istrinya beriman kepada Allah dan dirinya. Tetapi Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, innal huda hudallah, sungguh petunjuk itu adalah milik Allah. Insyaallah. Ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu setelah dua orang ini meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang-orang Quraisy bisa menggangguku, tidak ada orang-orang Quraisy bisa menzalimiku, kecuali setelah Abu Talib meninggal dunia. Insyaallah. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Semakin luar biasa orang-orang Quraisy melancarkan gangguannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Berselang 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Khadijah meninggal dunia. Insyaallah. Ini dua orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib membela Rasulullah di lapangan, di medan dakwah, memasang badan bahkan memasang nyawa untuk membela keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talib mengasuh Nabi ketika umur 8 tahun.
Sampai Abu Talib meninggal pada usia Rasul 50 tahun. Ini ki artinya jemaah sekalian, petang dasa 2 tahun Abu Talib mendampingi dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Belum habis duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri beliau yang beliau cintai pun meninggal dunia. Isi mulyana Khadijah niki jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini Khadijah akan datang kepadamu wahai Rasulullah. Ia membawa makanan, ia membawa nampan, ia membawa minuman. Kalau ia datang, sampaikan salam dariku dan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala." Insyaallah. Lalu ketika beliau datang, Rasul berkata, "Ya Khadijah, ada salam untukmu." "Labbaik ya Rasulullah." Langan nembe salam niki ya Rasulullah, dari malaikat Jibril dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kabar yang luar biasa terhadap Khadijah, bahwa Allah akan membangunkan rumah untukmu di dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Nih, dari Khadijah ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau menghibur Nabi di rumahnya, menenangkan hatinya. Ya. Di luar, Abu Talib menjadi pembela utama. Di rumah, istri beliau yang selalu menenangkan hatinya, menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang ini pun diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin menjadi-jadi kebiadaban orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan jemaah sekalian dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum, pada bulan Syawal, jadi sebulan setelah Khadijah meninggal dunia, atau 4 bulan setelah Abu Talib meninggal dunia, kondisi di Mekah sudah tidak aman jemaah sekalian. Kondisi di Mekah ini sudah tidak aman untuk diri Rasulullah dan untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meninggalkan Mekah pada bulan Syawal. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi Khadijah, sudah tidak ada lagi Abu Talib. Maka beliau berjalan kaki menuju satu tempat yang dibidik untuk sasaran dakwah beliau adalah negeri Taif, yang jauhnya 60 mil atau kurang lebih 100 km jemaah sekalian dengan berjalan kaki. Kata orang-orang yang pernah ke situ, Bapak Ibu sekalian, Taif itu ya seperti sembalunnya Mekah. Daerahnya dingin, subur, dataran tinggi. Jadi tipakna Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan dakwah. Yang dibidik adalah satu kafilah yang namanya Bani Thaqif. Sebab Bani Thaqif ini adalah orang-orang terhormat sekalian, ya, dari kalangan bangsawan orang-orang Taif, dari banding dengan suku-suku lainnya. Akan tetapi apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Tidak ada satu orang pun yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 jelo nalek Taif, tidak ada yang beriman. Bahkan orang-orang Taif itu mengatakan, "Wahai Muhammad, dek nara ke silain ngutus si nenek mek kan jadi nabi." Coba bayangkan. Wahai Muhammad, tidak adakah orang lain yang lebih pantas diutus oleh Tuhanmu menjadi nabi?
Kenapa tidak Abu Lahab? Kenapa tidak Abu Jahal? Kenapa tidak Abu Sufyan yang bangsawan-bangsawan Quraisy? Kenapa kamu yang diutus oleh jadi Nabi insyaallah taala? Ndek ya salah nah nenek meinon. Tidakkah salah Tuhanmu wahai Muhammad mengutus kamu menjadi nabi? Insyaallah. Ya, jemaah sekalian. Ya. Dalam kondisi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya orang-orang Taif itu mengerahkan massa untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melempari Rasul dengan batu-batu. Nih Rasul jemaah sekalian. Ya, bendek sana sakti Nabi ente. Ya, tidak sakti. Tetap dia sebagai manusia biasa jemaah sekalian. Ya, berlari Rasul sallallahu alaihi wasallam sejauh 3 mil, kurang lebih 5 kilometer Bapak Ibu sekalian. Berlari, sandalnya ketinggalan. Zaid bin Harithah yang menjaganya itu punggungnya terkena lemparan batu. Kemudian Rasulullah yang berlari, kakinya terlempar batu berdarah-darah. Allah jemaah sekalian. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan Rasul seperti itu, la ilaha illallah. Nah, sehingga disitulah ya Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa dalam perjuangan dakwahmu yang lebih berat daripada perang Uhud katanya. Jadi ketika yang lebih berat dari itulah ketika aku berada di Aqabah. Ya, kemudian Jibril turun kepadaku dan malaikat-malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk mengangkat negeri orang-orang Taif untuk dihunjamkan semuanya. Ini jemaah sekalian. Dalam kondisi capek, dalam kondisi bingung, dalam kondisi bimbang, dalam kondisi lapar. Pokoknya selampuna ada pada saat itu. Rasulullah di mana makannya 10 hari? Coba bayangkan. Berjalan dari Mekah 100 kilometer dari Mekah ke Taif. Kemudian dihina, dicaci maki, dihujat, diusir, dikejar-kejar, dilempari batu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sebuah kebun kurma. Sebagian mengatakan kebun anggur milik 2 orang anak Rabi'ah di Mekah, yaitu Zaid bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya, di situ ia diberi makan oleh penjaga kebun itu namanya Addas. Setelah suasana aman, suasana dirasa tenang jemaah sekalian, disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat, kemudian berdoa kepada Allah dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah, dalam kondisi menahan sakit, dalam kondisi lapar, dalam kondisi keguncangan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Lafaz doanya yakni sebagaimana dinukilkan oleh Imam At-Tabarani, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, ya Allah, kepadamulah aku mengadukan du'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillat hilati, dan sedikitnya kemampuanku, wa hawani 'alan nas, untuk menghadapi tingkah pola manusia-manusia itu ya Allah. Ini hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku, sedikitnya kemampuanku untuk menghadapi tingkah manusia itu ya Allah.
ya arhamar rahimin. Wahai Rabb, wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin. Ini doa Nabi. Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku ya Allah. Ila man takilni, kepada siapa aku serahkan urusanku ini wahai Allah? Kepada siapa aku memohon, kepada siapa aku tambatkan urusanku ini ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang yang jauh, akan tetapi mereka selalu bermuka masam kepadaku ya Allah. Mereka selalu menunjukkan kemarahannya kepadaku ya Allah. Ila aduin mallaktahu amri, ataukah urusanku aku serahkan kepada musuh-musuhku ya Allah. Mallaktahu amri, yang mereka ingin menguasai segala urusanku ya Allah. Subhanallah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting Allah, yang penting wahai Rabb, engkau tidak marah kepadaku. Yang penting engkau tidak murka kepadaku, kata Rasul. Fala ubali, aku tidak peduli. Insyaallah. Yang penting Allah tidak marah, aku tidak peduli. Perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin afiyatuk hiya awsa'u li, tetapi nikmat yang telah kau berikan kepada aku, kesehatan yang telah kau berikan kepada aku, keafiatan yang telah kau berikan kepada aku, awsa'u li, begitu luasnya ya Allah. A'udzu binuri wajhika, aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Allah. Allazi asyraqat lahu adh-dhulumat, yang selalu menerangi kegelapan ya Allah. Au yahillu alayya sukhtuk wa saluh ali amri dunya wa amrul akhirah. Sebab dengan perlindunganmu itu ya Allah akan memperbaiki kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirah. Min an tunzila bi ghadabak, dari turunnya kemurkaanmu kepadaku ya Allah. Lakal utba, hanya kepadamu aku serahkan semuanya ya Allah. Hatta tardha, sampai engkau pun ridha, sampai engkau pun ridha ya Allah. Itu harapanku ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bik, sebab tidak ada kekuatan pada diriku ya Allah illa bik, kecuali kekuatan yang datang daripadamu ya Allah. Insyaallah. Ternyata hadirin hadirat yang dirahmati Allah, doa Rasulullah inilah yang mengguncang pintu-pintu langit. Doa Rasulullah ini yang membuat makhluk di langit geram terhadap perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ternyata doa ini pula yang menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala mengundang nabinya untuk diangkat ke langit, menembus pintu-pintu langit. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu malaikat Jibril ternyata iba pula merakbasa AC kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah turun bersama para malaikat penjaga gunung itu. Wahai Rasulullah, kata Jibril, Allah mengetahui apa yang terjadi padamu, dan orang-orang ini Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung itu menaati perintahmu. Ini kata Jibril, ya, wahai Rasulullah, Allah ya
maha tahu terhadap nafsi terjadi la dikaji wahai Rasulullah. Dan Allah telah mengutus malakul jibal. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung di sekitar itu, datang kepadamu wahai Rasulullah untuk memenuhi perintahmu. Nabi jua sindikaji perintah wahai Rasulullah, maka akan dipatuhi oleh malaikat-malaikat penjaga gunung itu. Lalu apa sih terjadi jemaah sekalian? Malaikat-malaikat itu penjaga gunung itu datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama fas'alillah. Wahai Rasulullah, angkat tanganmu ke langit dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku angkat negerinya orang-orang itu, kemudian aku hempaskan sehingga mereka terkubur semuanya hidup-hidup. La haula wa quwwata illa billah. Ini tetapi apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lah, jangan. Ya, jangan. Malah Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya ia tidak tahu. Ia tidak tahu. Ia belum paham Islam ini seperti apa. Ia belum paham aku ini seperti apa. Hanya ia belum tahu. Subhanallah. Ya, luar biasa. Maka ketakwaan yang tertinggi adalah ketika kita mampu memaafkan orang lain, padahal kita mampu untuk membalas kepada mereka. Apa artinya hadirin yang dirahmati Allah? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa ini? Bahwa siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami ujian, cobaan, gangguan. Paling tidak ada namanya bi'sun, ya, ada namanya bi'sun, ada namanya dharra, ada namanya zulzilah. Ini kelas-kelas ujian Bapak sekalian. Yang pertama bi'sun, ya, marak-marak hujan gerimis, ya. Nabi bahasan te gerimis, rintik-rintik. Nah, gerimis. Kira-kira kalau hujan gerimis, kemudian azan berkumandang, kira-kira datang atau tidak? Kalau kita datang ini bahasan dengan Arab, la ba'sa, enggak apa-apa, masih gerimis. Nah, kalau hujannya lebat, agak keras sedikit, datang ke masjid atau tidak? Nah, kalau datang ke masjid bawa payung, yang punya kendaraan pakai mantel, itu kita sudah level darra. Lamun baru ini serinis doang urung tanang masjid, ini mental atau mental gerimis, ya. Belum darra. Yang paling tinggi adalah zilzal, zulzilah, yakni guncang. Coba hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami keguncangan dalam jiwa ini? Ngenes susah, ngedos susah, sugul susah, tamas susah, mondar mandir, pokoknya ini galau. Dan Rasul ketika itu merasakan hal yang seperti itu, zilzal. Akan tetapi meskipun begitu goncangan, Rasul tidak menghentikan dakwahnya. Datang dia ke Taif, ya, mencari suku terhormat yang diharapkan akan menerima hidayah yang namanya Bani Thaqif. Ternyata ia pun tidak menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya zilzal. Ya, mbek kelas tuh Bapak Ibu, gerimis, badai atau guncangan.
Ya, lamun wah rinis doang ampun turun ke masjid karena di bawah gerimis. Itu namanya la ba'sa. Oh, ikan rinis ini. Dia tebuan nang masjid. Sebagian mengatakan la ba'sa. Aron dia ngumbe-ngumbe. Nah, lamun wah dia ngumbe-ngumbe gerimis, kita sudah naik dari mental gerimis. Anara itu aja mas, kalau mau hujan ya dekan tetindo. Meskipun ini termasuk uzur untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Nah, jadi Rasul mengalami keguncangan itu, hadirin yang dirahmati Allah. Masing-masing itu beda-beda masalah hidup teh. Ya, kepala rumah tangga beda lagi keguncangan batinnya. Ya, kadus beda, kepala desa beda. Ya, semakin tinggi, ya semakin tinggi keberadaan kita, maka guncangan itu semakin besar. Merabasan dengan semakin tinggi pohon itu, semakin keras ia akan diterpa angin. Ya, yang tidak diterpa angin adalah rumput. Mana lebih baik jadi pohon yang tinggi selalu diterpa angin daripada jadi rumput lagu tinjat-tinjat sih dengan. Ini Bapak Ibu sekalian, Rasul mengalami itu. Maka ini yang pertama, bahwa setiap kita akan mendapatkan ujian-ujian, mulai dari mental gerimis, kita kelas-kelas ujian kita, ya, atau kelas darra, situasi yang sulit, atau kelas zulzilah yang mengguncangkan hati kita. Lalu yang kedua, dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, maka supaya kita meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan takarannya. Dengan kata lain, hadapi manusia itu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini nih kan kita beda-beda Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga nanti pemerintah pula yang pembuat anggaran, maka buat anggaran sesuai dengan proporsinya. Ada skala prioritas, ada skala-skala. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, ndek tekanggo menghadapi masing-masing orang dengan cara yang sama. Sebab kemampuan kita berbeda-beda. Dan ini yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia ndekna tahu. Ia hanya tidak tahu. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka agak susah kita memberitahu orang yang belum tahu itu. Maka perlu kita lebih berhati-hati dan lebih bijak. Ya, maka ketika malaikat turun akan mengamarkan bantuan untuk mengangkat tanahnya orang-orang Taif, ini malah Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan memohonkan ampun kepada mereka. Ini tingkatan takwa yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu, balasan kejahatan itu, ampok nepas kejahatan yang serupa. Ya, lamun sumpah itu sekali sih dengan seharusnya sumpah ya sekali, ndak ada dua kali. Kan begitu? Lagu biasa kan, lamun terutama ibu-ibu, lamun arat atau selu angan saya ongkat dengan yo ceh. Ya, ini terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada orang Yahudi mengatakan kepada Rasul, "Assalamu alayka ya Muhammad." Kecelakaan untuk Muhammad. Marah Aisyah. Terus belean ongkat Aisyah, "Assamu." Lebih. Ya Aisyah, ndak nulak luwek lalu angkatan. Cukup lah menonton dengan assalamu alaik wa alaika. Bantu sendah. Nah, dan ini kata Allah, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
Balasan dari keburukan itu adalah idealnya keburukan yang serupa. Akan tetapi wa in 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mampu memaafkan wa aslaha, membalasnya dengan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa artinya? Mari tempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Hadapi orang-orang yang dengan kita bergaul itu sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Nek nebaugan tepukul rata. Dan ini yang dilakukan di dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, dalam perjalanan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menyandarkan keamanan dirinya terhadap dua orang manusia, yakni pamannya dan istrinya. Akan tetapi apa yang terjadi? Dua-dua yang menjadi sandaran Nabi itu adalah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tidak ada sandaran yang lebih utama kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi persoalan kita ini menjalin hubungan dengan itu dengan ini, kita minta bantuan itu dan ini, tetapi menyandarkan seluruh urusan kepada sama manusia, maka siap-siaplah untuk kita menjadi kecewa. Dengan kata lain, pada akhirnya namun tersandar karena jabatannya, jabatannya buat jabatannya, jadi tegen metai. Namun kita sandarkan karena dia orang berada, jabatannya baik si Allah Ta'ala, siapa yang mau cari? Kalau tersandarkan karena itu, karena ini, maka semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sandaran yang lebih utama kecuali kita sandarkan urusan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, ini fase-fase sejarah jemaah sekalian. Jadi dalam kondisi ini yang mengawali Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menuju pintu-pintu langit. Jemaah sekalian, Allah tutup waktu Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya, lagu buek bulan Rajab. Sekarang tanggal 23, Kamis sigen datang, Selasa sigen datang tanggal 30. Nah, insyaallah kelanjutan. Niki Bapak Ibu sekalian, dari sepenggal kisah ini tentu banyak hikmah yang dapat kita gali jemaah sekalian. Maka dalam kondisi apapun jangan pernah menyerah. Mbe tahu mental gerimis, mental badai atau mental guncangan. Lamun gerimis kita masih bisa berjalan, alhamdulillah. Hujan lebat masih datang ke masjid. Ada badai gempa sekalipun kita di masjid, masya Allah. Dan ini yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 pelajaran dari kisah ini sekalian. Yang pertama, mari istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, mari tempatkan segala sesuatu secara proporsional. Jangan menggenerasi segala urusan. Ndek padayang dengan lamun wah ngeno, merah dengan dengan mama jambembe pada doang. Jangan. Lalu yang ketiga, mari kokohkan sandaran hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kita ini la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Ndek tebau datang le masjid niki jemaah sekalian, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki jemaah sekalian, mungkin ada yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan.
Lutut amin. Baik, jemaah sekalian. Ini waktu agak singkat sekali rasanya ini. Ya, mudah-mudahan jemaah sekalian tetap sehat walafiat. Ya. Jadi ini rangkaian sejarah. Ya, jadi belum lagi Rasulullah dipanggil Isra Mi'raj, belum menembus pintu langit. Yang paling berat lagi ketika Rasulullah turun ke bumi, berat pertanggungjawaban. Akan tetapi ya, semuanya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh